warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinda Adena Paula. Saya dari kelas 19A5 D3 RMIK. Di sini saya akan memaparkan materi anatomi, fisiologi, dan patologi sistem urinaria. Sistem urinaria, sistem yang terjadi proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh, serta menyaring zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostasis. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ginjal mengeluarkan sekret urin dan ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih sebagai penampungan urin, uretra menyalurkan urin dari kantung kemih. Anatomi fisiologi sistem urinaria. Bagian-bagian dari ginjal yaitu korteks. Korteks adalah bagian luar ginjal. Yang kedua medula, bagian dalam ginjal. Yang ketiga piramid, medula yang berbentuk kerucut. Kolumna bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima, papilaris berlini, papila dari tiap piramid. Yang keenam, pelvis, reservoir utama, sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh, calyx minor, bagian ujung ginjal atau bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Calyx mayor, yang terakhir adalah calyx mayor. Calyx mayor adalah kumpulan dari beberapa calyx minor. Anatomi fisiologi ginjal berbentuk seperti kacang orang dewasa, panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya adalah 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfa masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, syaraf, dan pembuluh getah benih. Fungsi ginjal yang pertama adalah mengeluarkan zat sisa organik, yang kedua pengaturan konsentrasi ion-ion penting, yang ketiga pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, yang keempat pengaturan reproduksi eritrosit, yang kelima pengaturan tekanan darah, yang keenam pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, yang ketujuh pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar dinamakan lapisan korteks atau substantia corticalis. Yang lapisan dalam adalah medula atau substantia medullaris. Nefron. Nefron dibagi menjadi dua, yaitu nefron corticalis dan nefron juxta medullaris. Nefron corticalis adalah nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar korteks. Lengkung Henle pendek dan tetap berada pada korteks. Yang kedua, nefron juxta medullaris adalah nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dengan dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dari dalam medula. Yang bagian-bagian dari nefron adalah glomerulus. Glomerulus adalah suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arterial afferent menuju arterial efferent, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Bagian-bagian nefron yang ketiga yaitu tubulus.
terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Tubulus proksimal berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Lengkung Henle berbentuk lengkungan tajam terdiri dari pars descendens, yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan pars ascendens, yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkung Henle mempunyai dinding yang sangat tipis sehingga disebut segmen tipis, sedangkan bagian atas yang tebal disebut segmen tebal. Lengkung Henle berfungsi sebagai reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Yang ketiga, tubulus distal berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Bagian-bagian nefron yang keempat yaitu ductus pengumpul atau ductus collectivus, yang artinya menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula yang mengosongkan cairan isinya urin ke pelvis ginjal. Nefron membersihkan zat dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi yaitu 1/5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Yang kedua, reabsorpsi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit. Zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Yang ketiga, sekresi. Zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Yang selanjutnya adalah anatomi dan fisiologi ureter. Ureter merupakan tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarapan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari dua bagian, pars abdominalis dan pars pelvina. Pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen, sedangkan pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luarnya yaitu jaringan ikat atau fibrosa, yang lapisan dalamnya adalah otot polos. Yang selanjutnya, lapisan dinding ureter terdiri dari terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga, anatomi fisiologi vesika urinaria. Vesika urinaria disebut juga bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian apek, korpus, dan fundus. Yang selanjutnya yaitu uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kantung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantong kemih ke lingkaran luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di glomerulus. Zat berukuran kecil, glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efferent. Hasil dari filtrasi adalah filtrat glomerulus atau
urin primer. Filtrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dikeluarkan oleh air pada membran semi-permeabel. Yang kedua yaitu pori-pori dalam kapiler glomerulus. Membuat membran semi-permeabel memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air, tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein dan plasma. Yang kedua, proses pembentukan urin yang disebut sebagai reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proxima. Hasil dari reabsorpsi adalah filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Proses ini pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna, kemudian dialirkan dari tubulus contortus distal menuju ke tubulus contortus collectivus dan saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya ke rongga ginjal, ureter, kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari arteri abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteria interlobularis. Arteria interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Persyarafan ginjal. Ginjal mendapat persyarafan dari plexus renalis, berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Ciri-ciri urin yang normal. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi berbeda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan dalam tubuh. Warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. Baunya biasa sampai tajam. Kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, gangguan hormonal. Berat jenis berkisar 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air, ureum, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah sebagai berikut. Air persenannya adalah 96%, sedangkan benda padat adalah 4%, terdiri dari 2% ureum dan 2% produk metabolik lain. Fungsi homeostasis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Kadar ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostasis yang melibatkan aldosteron atau hormon steroid untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvulasi. Sistem urinaria. Yang pertama adalah glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria.
dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis dibagi menjadi dua, akut dan kronik. Glomerulonefritis akut terjadi akibat infeksi kuman Streptococcus. Pengobatannya istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Yang kedua, glomerulonefritis kronik ditandai dengan kerusakan ginjal. Penurunan semua patofisiologi ginjal secara bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua yaitu sindrom nefrotik, suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria, menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebih, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Yang ketiga adalah nefritis, peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan tubuh. Yang kelima adalah gagal ginjal atau renal failure, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Gagal ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebabnya yaitu kencing atau batu tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. Ada dua, akut dan kronik. Pyelonefritis, infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal disebabkan oleh Escherichia coli. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di bagian punggung bawah, mual dan muntah. Bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Yang ketujuh yaitu hidronefrosis, pengembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Yang kedelapan adalah batu ginjal. Massa keras seperti batu terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di bagian ginjal maupun di dalam kandung kemih. Proses pembentukan batu disebut urolithiasis. Yang kesembilan adalah vesiko-ureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesiko-ureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Yang ke-10 adalah cystitis, radang kandung kemih disebabkan oleh bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama sebagai komplikasi penyakit lain. Yang ke-11 adalah uretritis, peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya adalah bakteri E. coli. Beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia. Gejalanya adalah ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat berhubungan seksual. Yang ke-12 adalah struktur uretra, penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis pada dindingnya. Penyebabnya yaitu kelainan bawaan operasi, infeksi. Diagnosis perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatannya adalah hindari obat-obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal, penyesuaian dosis obat-obatan, persiapan terapi pengganti ginjal. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.